Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan juga selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai ketentuan penyembelihan hewan. Untuk pertemuan kali ini, materi yang dibahas tentang akikah dan kurban. Kembali lagi bersama saya Bu Yuri Mukarramah di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema yang akan kita bahas: pengertian akikah dan kurban, ketentuan hewan akikah dan hewan kurban, pembagian daging akikah dan daging kurban, serta hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Apakah kalian tahu anak-anak, akikah itu apa ya? Oke, kita bahas. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Sedangkan secara syariat, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari yang ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik oleh kedua orang tuanya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anak, jika pada hari ke-7 seorang ayah belum mampu melaksanakan akikah untuk anaknya, maka akikah boleh dilakukan pada saat dia mampu sebelum anak tersebut dewasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-14 ataupun hari yang ke-21. Nah, jika pada hari-hari itu belum mampu, maka boleh dilakukan kapan saja saat seorang anak tersebut atau yang bersangkutan sudah mampu melaksanakan akikah. Hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah sebaiknya dilakukan pada hari yang ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Jika penyembelihan biasa, tujuannya hanya untuk konsumsi. Nah, untuk akikah ini mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Ketentuan hewan akikah. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Sedangkan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor kambing atau domba. Syarat kambing atau domba yang akan akikah ya, untuk akikah. Kambing atau domba harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan juga tidak cacat. Kambing atau domba itu juga sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Nah, pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin.
serta mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta juga boleh disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikah: menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membebaskan anak dari ketergadaian, sebagai perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridho dan pertolongan Allah SWT akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Dengan ridho dan pertolongan Allah SWT, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan sebagai memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Kita lanjut ke kurban. Apa itu kurban? Oke, kita bahas lagi secara istilah ilmu fikih. Hewan kurban biasa disebut dengan al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adahi. Untuk secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Kita sudah bahas tadi, sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan, sama dengan hukum akikah. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukumnya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewannya yaitu unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ini adalah ketentuan hewan kurban. Menurut para ulama, tidak sah kecuali dengan jenis-jenis hewan tersebut, yaitu apa aja di sini hewan-hewan yang tadi kita bahas ya. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang tersebut yaitu sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, tidak kurus atau kering. Dan ketentuan yang lain untuk jenis binatang, unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurbannya sejumlah 7 orang. Untuk sapi, unta, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Diperhatikan anak-anak ya perbedaan ini. 7 orang untuk sapi, unta, dan kerbau, sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, katanya, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah SAW. Pada
pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Waktu penyembelihan hewan kurban. Setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang ataupun malam, penyembelihan kurban sama-sama diperbolehkan. Tempat yang disunahkan menyembelih hewan yaitu di tanah lapangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tentang tata cara kurban yang benar. Nah, ini orang yang berkurban atau disebut dengan sahibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Boleh diwakilkan kepada orang lain. Ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membahas tentang orang yang mau berkurban, sunnahnya menyembelih hewan sendiri. Jika tidak mampu, boleh diwakilkan kepada orang lain. Anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Ini doa yang dibaca ketika menyembelih hewan. Kita lanjut ke pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Ini ada perbedaan dengan akikah ya. Kalau akikah dibagikannya setelah dimasak. Untuk daging kurban dibagikannya dalam keadaan masih mentah dan belum dimasak. Hikmah pelaksanaan kurban. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub ilallah. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak pikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama dan mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Nah, di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan yaitu seperti tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenangnya kepada orang lain. Itu hikmah dari pelaksanaan kurban. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga salam bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.